Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan review materi pertemuan 1 sampai 7 yang meliputi konsep dasar audit, profesi akuntan publik, jenis audit dan laporan auditor, kewajiban hukum, tujuan dan tanggung jawab audit, kode etik profesi, serta risiko audit dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Semoga penyampaian kami dapat membantu memahami kembali materi secara lebih ringkas dan terstruktur. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Putri Azhara Ramadhani dengan NPM akhiran 010, lalu yang kedua ada Bratani Ami Dharma dengan NPM akhiran 039, yang ketiga ada Sinta Widi Cahyani dengan NPM akhiran 045, yang keempat ada Zaki Mubarok dengan NPM akhiran 125, dan yang terakhir ada Lukman Al-Hakim Fuadi dengan NPM akhiran 339. Lalu yang pertama yaitu terdapat konsep dasar dari audit itu sendiri. Nah, terdapat definisi dari audit yaitu merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengumpulkan uh, serta mengevaluasi bukti terkait informasi keuangan. Nah, tujuannya dari audit ini adalah untuk menilai apakah informasi tersebut itu sudah sesuai dengan standar atau kriteria yang berlaku, seperti standar akuntansi. Nah, hasil dari proses audit ini tuh kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti investor atau manajemen. Lalu, apa sih perbedaan dari accounting dan auditing? Jadi, perbedaan utama antara akuntansi atau accounting dan auditing ini terletak pada fungsinya. Kalau akuntansi kan bertugas untuk menyusun laporan keuangan dari transaksi yang sudah terjadi, terus juga mengklasifikasi dan meringkas. Tapi sedangkan kalau auditing itu bertugas untuk memeriksa apakah laporan tersebut itu sudah benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi akuntansi itu membuat laporan dengan melakukan proses mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas, sementara audit itu mengevaluasi laporan tersebut yang sudah dibuat. Lalu yang selanjutnya terdapat latar belakang dari audit itu sendiri. Jadi dalam latar belakang audit itu terdapat conflict of interest, terus juga consequence, complexity, dan remoteness. Jadi audit itu dibutuhkan karena beberapa alasan utama. Pertama, adanya conflict of interest atau konflik kepentingan antara manajemen dan pengguna laporannya. Terus yang kedua, laporan keuangan itu memiliki dampak besar dalam pengambilan keputusan. Ketiga, semakin kompleksnya transaksi bisnis yang sudah terjadi. Dan keempat, keterbatasan akses bagi pengguna untuk memeriksa data tersebut secara langsung. Nah, yang pertama, konflik of interest. Jadi, manajemen itu sebagai pembuat laporan keuangan bisa saja memiliki kepentingan tertentu, sehingga laporan tersebut itu tidak selalu objektif. Terus, di sisi lain, laporan keuangan ini digunakan untuk pengambilan keputusan penting seperti investasi atau pemberian kredit. Oleh karena itu, audit juga memerlukan untuk memastikan keandalan informasi tersebut dari latar belakang konsekuensi itu sendiri. Terus yang complexity yaitu transaksi semakin kompleks dan risiko kesalahan meningkat. Jadi semakin berkembangnya bisnis, transaksi ini tuh menjadi lebih kompleks sehingga meningkatkan risiko kesalahan. Nah, yang selanjutnya yaitu remoteness, yaitu ada pengguna tidak bisa cek langsung, terbatas jarak, waktu, dan biaya. Selain itu, juga pengguna laporan seperti investor tidak dapat memeriksa langsung data ke perusahaan. Oleh karena itu, auditor menjadi pihak independen yang membantu memastikan kebenaran informasi yang memang benar-benar terjadi. Lalu yang selanjutnya terdapat jasa akuntan publik yang ada tiga, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Akuntan publik ini menyediakan berbagai jenis jasa. Kalau untuk jasa asuransi memberikan keyakinan atas kualitas informasi. Kalau jasa atestasi melibatkan pemberian opini atas suatu objek seperti audit laporan keuangan. Sedangkan untuk jasa non-asuransi itu lebih bersifat konsultasi dan tidak memberikan jaminan apapun.
Nah, yang selanjutnya itu terdapat tipe audit atau jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Terus yang kedua ada audit kepatuhan, yaitu menilai apakah dari suatu entitas ini telah mengikuti aturan yang berlaku atau belum. Lalu yang ketiga ada audit operasional, yaitu berfokus pada efisiensi dan efektivitas dari kegiatan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yakni profesi dan kantor akuntan publik. Profesi akuntan publik ini adalah profesi yang memberikan jasa asuransi atau audit dan non-assurance secara independen, berperan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Profesi akuntan publik ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus berkompetensi profesional, independensi, dan memiliki kepatuhan pada standar dan kode etik. Untuk kantor akuntan publik itu, jadi ini adalah badan usaha yang memiliki izin untuk memberikan jasa akuntan publik dan menjadi tempat akuntan publik menjalankan praktik profesional. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik yang pertama ada jasa assurance, audit laporan keuangan, review, assurance lainnya. Serta ada jasa non-assurance, yakni konsultasi, perpajakan, dan kompilasi laporan keuangan. Untuk struktur dalam KAP, ada tiga. Yang pertama ada partner, ini adalah penanggung jawab utama. Yang kedua adalah manager, ini mengawasi pekerjaan tim. Yang ketiga ada senior dan junior auditor, ini pelaksana audit. Jadi intinya itu profesi akuntan publik ini plus KAP itu saling berkaitan sebagai pihak yang menjaga kredibilitas informasi keuangan melalui jasa profesional yang independen dan terpercaya. Selanjutnya kita akan membahas ke bab yang ketiga atau chapter yang ketiga, yakni jenis audit dan laporannya. Jadi pada dasarnya audit itu adalah proses yang memberikan keyakinan pada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan itu sudah wajar dan dapat dipercaya. Nah, dalam prakteknya ada beberapa jenis audit yang umum dilakukan. Yang pertama ada audit laporan keuangan, di mana audit ini itu bertujuan untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau error maupun kecurangan atau fraud. Auditor akan mengevaluasi apakah laporan tersebut sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya PSAK. Jadi, output utama dari audit ini adalah opini auditor. Lalu yang kedua ada audit pengendalian internal atau ICFR. Audit ini itu biasanya dilakukan khususnya pada perusahaan publik untuk menilai apakah sistem pengendalian internal perusahaan tersebut sudah efektif atau belum. Pengendalian internal ini itu penting banget karena berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan sejak awal. Jadi kalau pengendaliannya itu lemah, risiko salah saji laporan keuangannya juga semakin besar. Selanjutnya, terkait dengan jenis opini auditor. Ini adalah hasil akhir dari proses audit yang menunjukkan kesimpulan auditor dalam laporan keuangan. Yang paling ideal adalah unmodified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Artinya laporan keuangan dianggap sudah wajar dalam semua hal yang material. Ini biasanya yang diharapkan oleh perusahaan. Lalu ada emphasis of matter, di mana laporan tetap wajar tetapi auditor itu menekankan suatu hal penting, misalnya kondisi going concern atau ketidakpastian tertentu yang perlu diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan. Kemudian qualified opinion, yaitu ketika terdapat salah saji material tetapi tidak menyeluruh. Artinya sebagian besar laporannya itu masih wajar, tetapi ada beberapa bagian yang bermasalah. Kalau kesalahannya itu sudah sangat signifikan dan mempengaruhi keseluruhan laporan, maka auditor akan memberikan adverse opinion, yang berarti laporan tersebut tidak dianggap tidak wajar. Dan yang terakhir ada disclaimer of opinion. Ini terjadi karena ketika auditor itu tidak bisa memberikan opini sama sekali, biasanya itu karena keterbatasan bukti audit atau masalah independensi. Ini termasuk kondisi yang cukup serius untuk perusahaan.
Baik, masuk ke bagian tahapan audit. Proses audit itu sebenarnya tidak langsung dilakukan begitu saja ya, tetapi ada langkah-langkah yang sistematis. Nah, pada tahapan yang pertama adalah perencanaan audit, di mana auditor ini akan memahami bisnis klien, termasuk industri, risiko, dan kondisi keuangan dari klien tersebut. Di sini juga auditor mulai mengidentifikasi risiko salah saji material dan menentukan strategi audit yang akan digunakan. Lalu tahapan yang kedua adalah pengumpulan bukti audit. Ini tahap yang paling teknis ya, di mana auditor itu melakukan berbagai prosedur seperti pengujian transaksi, konfirmasi ke pihak ketiga, observasi, dan evaluasi dalam pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam menarik kesimpulan atau opini. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi dan penerbitan laporan audit. Nah, setelah semua bukti tersebut dikumpulkan, auditor itu akan mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut udah wajar atau belum. Lalu menyusun dan menerbitkan laporan audit beserta opininya. Dan yang terakhir terkait struktur laporan audit. Nah, sebenarnya laporan audit itu punya format yang sudah baku. Diawali dengan judul yang menunjukkan independensi auditor, lalu bagian opini auditor sebagai inti dari laporan, setelah itu ada basis for opinion yang menjelaskan dasar auditor dalam memberikan opini termasuk standar yang digunakan. Kemudian ada tanggung jawab manajemen yang menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan itu sebenarnya tanggung jawab manajemen, bukan auditor. Jadi auditor itu hanya memberikan penilaian atau opini saja. Dan yang terakhir tanggung jawab auditor yang menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh auditor selama proses audit. Dan yang terakhir adalah tanggal laporan serta tanda tangan dari KAP sebagai bentuk legalitas dan pertanggungjawaban profesional. Di slide ini, saya akan membahas tentang kewajiban hukum auditor. Jadi, kewajiban hukum auditor itu adalah tanggung jawab auditor secara hukum atas hasil audit yang mereka lakukan. Artinya, kalau auditor itu melakukan kesalahan atau kelalaian, mereka itu bisa dikenakan sanksi. Nah, tujuan dari kewajiban ini itu ada dua, yaitu untuk melindungi pengguna laporan keuangan seperti investor, dan juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Nah, sumber kewajiban hukum ini berasal dari hukum perdata, hukum pidana, standar profesi atau SPAP, serta regulasi dari pemerintah. Nah, bentuk pelanggaran auditor itu bisa berupa kelalaian biasa, kelalaian berat, sampai kecurangan. Contohnya seperti tidak menjalankan prosedur audit dengan benar atau mengabaikan bukti penting. Dan yang bisa menuntut auditor itu bukan cuma klien, tapi juga bisa dari pihak ketiga bahkan pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cara auditor supaya tidak terkena masalah hukum. Jadi yang pertama, auditor itu harus mengikuti standar audit atau SPAP. Kedua, harus menjaga independensi. Ketiga, harus mengumpulkan bukti audit yang cukup. Dan yang terakhir, dokumentasi audit harus lengkap. Lalu kita akan membahas tentang independensi auditor. Independensi auditor itu artinya auditor itu harus bersikap tidak memihak dalam melakukan audit. Jadi auditor itu harus objektif, jujur, dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Karena kalau auditor tidak independen, maka hasil audit ini itu bisa jadi tidak dipercaya. Baik, selanjutnya adalah materi dari CH5 tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama dari audit itu? Sederhananya, audit ini bertujuan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Perlu diingat bahwa ada pemisahan tanggung jawab yang jelas antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab atas integritas laporan keuangan dan pengendalian internal di perusahaan. Sedangkan auditor itu lebih bertanggung jawab memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor sekaligus menunjukkan mental
seorang auditor. Nah, seorang auditor ini tidak boleh bekerja dengan asumsi bahwa kliennya ini selalu jujur. Kita harus memiliki skeptisisme profesional, yaitu pola pikir yang selalu mempertanyakan dan kritis dalam menilai bukti-bukti audit. Kemudian, seorang auditor ini juga harus dapat membedakan mana yang disebut fraud dan juga kecurangan untuk pertimbangan profesional yang struktur agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Kemudian, auditor ini juga harus memiliki pertimbangan profesional, melakukan 5 langkah proses. Yang pertama, identifikasi masalah, mengumpulkan fakta, analisis alternatif, ambil keputusan, dan dokumentasi rasional. Selanjutnya, dalam proses auditing ini terdapat strategi pelaksanaan. Karena laporan keuangan sangat luas, auditor ini menggunakan pendekatan siklus untuk membagi tugas menjadi segmen yang logis dan kecil agar lebih mudah dikelola. Adapun siklusnya meliputi penjualan dan penagihan, akuisisi dan pembayaran, pengajian dan personalia, persediaan dan penggudangan, dan yang terakhir adalah perolehan modal dan pembayaran kembali. Nah, pada setiap tahap siklus ini, auditor akan menguji asersi manajemen. Apa itu asersi manajemen? Asersi manajemen yaitu klaim implisit seorang manajemen bahwa aset tersebut benar-benar ada, lengkap, dan dinilai dengan benar. Kemudian seluruh proses audit ini dibagi menjadi 4 fase utama. Kita mulai dari fase 1 yaitu perencanaan dan pendekatan audit berdasarkan penilaian resiko. Fase 2 yaitu melakukan pengujian pada transaksi harian. Fase 3 yaitu prosedur analitis dan pengujian terperinci atas saldo akun. Dan fase 4 yaitu penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit secara resmi dan final. Lalu yang selanjutnya, kode etik profesi akuntan publik. Jadi yang pertama ada definisi dari etika itu sendiri, yaitu seperangkat prinsip atau nilai moral. Jadi menurut Arens, etika itu adalah perekat masyarakat. Bagi auditor, etika adalah produk utama kita. Bayangkan jika auditor itu bisa disuap dengan mudah, pasar modal itu akan cepat runtuh karena tidak ada yang percaya pada validitas data perusahaan. Nah, dalam konteks akuntan, etika adalah komitmen untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu tidak menguntungkan kita secara pribadi. Nah, yang selanjutnya itu terdapat pentingnya etika bagi CPA atau bagi akuntan publik. Jadi, klien utama akuntan publik itu sebenarnya masyarakat umum atau pemangku kepentingan, bukan hanya dari perusahaan yang membayar mereka. Jadi, kepercayaan publik adalah aset terbesar dari auditor. Jika publik itu sendiri tidak percaya pada integritas dari auditor itu, maka laporan keuangan yang diaudit juga tidak akan memiliki nilai moralnya. Baik, di dalam bab 6 ini saya akan menjelaskan di subbab bagian penyebab perilaku tidak etis dan dilema etika auditor. Jadi penyebab perilaku tidak etis itu yang pertama ada perbedaan standar etika individu. Jadi di mana individu itu jadi nilai pribadi tidak sejalan dengan nilai masyarakat atau profesi. Yang kedua ada sikap mementingkan diri sendiri atau self interest. Dan itu mengutamakan keuntungan pribadi walaupun melanggar etika. Ketika ada rasionalisasi perilaku tidak etis. Jadi seorang pelaku tidak etis ini berpikir semua orang juga melakukannya, kalau legal berarti boleh, berdasarkan pengetahuan dan konsekuensi. Lalu yang terakhir ada tekanan dari lingkungan kerja. Tentunya ada atasan, target atau budaya organisasi yang tidak sehat. Lalu untuk dilema etika dalam pekerjaan audit, di sini tuh situasi ketika auditor harus memilih tindakan yang benar secara etika tapi berisiko secara pribadi atau karir. Contohnya itu di mana ada klien menekan auditor agar tetap mendapat opini wajar, atasan meminta manipulasi untuk menutup kesalahan, lalu ada harus memilih antara integritas atau kepentingan pekerjaan. Nah, perilaku tidak etis ini muncul karena faktor internal plus tekanan eksternal, sedangkan dilema etika itu terjadi saat auditor harus memilih antara integritas versus kepentingan pribadi atau organisasi.
Selanjutnya kita membahas tentang kode etik prinsip dasar kode etik akuntan publik. Kode etik di sini ada 5 prinsip dasar etika yang wajib dipedomani yang mengatur bagaimana seorang dan ini jadi fondasi utama dalam menjalankan pekerjaannya. Yang pertama adalah bukan cuma soal teknik, artinya seorang akuntan itu harus jujur, tegas, dan tidak juga soal nilai, manipulasi dan tanggung jawab profesional. Kode etik ini penting banget karena sekali saja integritas jasa asuran itu dilanggar, maka kepercayaan publik bisa langsung konsultasi. Lalu yang kedua adalah objektivitas. Seorang akuntan itu tidak boleh dipengaruhi oleh seluruh anggota profesi, konflik kepentingan, khususnya yang terkadang dari pihak lain, misalnya dari klien Ikatan Akuntan Publik. Jadi keputusan yang diambil itu harus benar-benar netral dan berdasarkan fakta. Artinya semua akuntan publik harus mengikuti standar kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jelas ya, yaitu ini berarti jaga kepercayaan publik itu harus karena kalau kepercayaan masyarakat itu hilang dengan standar yang terbaru dan bekerja secara teliti. Jadi bukan asal-asalan kerja tetapi benar-benar dan profesional. Kode etik ini punya kemudian yang keempat adalah kerahasiaan. Itu untuk pekerjaannya seorang akuntan itu sering mengakses informasi supaya mereka itu tetap jujur dan bertanggung jawab. Informasi ini itu wajib dijaga dan tidak boleh disalahgunakan kerja kepentingan pribadi ataupun laporan auditnya. Dan yang terakhir adalah perilaku profesional. Jadi seorang akuntan itu harus laporan keuangan itu menjaga nama baik banyak pihak dalam dan selalu bertindak untuk kepentingan dan yang terakhir kode etik bukan hanya kepentingan pribadinya saja ataupun menghadapi situasi sulit atau dilema dalam pekerjaannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dasar kode etik utama dari kode etik itu mencakup di sini ada 5 prinsip dasar etika yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dan ini jadi fondasi utama dalam menjalankan profesinya. Untuk membantu yang pertama adalah identifikasi dan mengatasi ancaman seorang akuntan itu harus jujur, tegas dan tidak manipulasi aturan perilaku dalam berbagai situasi, baik ini dalam bisnis itu penting banget karena sekali saja integritas atau kejujuran. Jadi di slide ini saya akan membahas tentang ancaman terhadap independensi auditor. Jadi ada beberapa jenis ancaman seperti self-interest atau kepentingan pribadi. Jadi self-review yaitu melakukan menilai pekerjaan sendiri, advocacy atau membela klien, familiarity karena hubungan dekat, dan intimidation yaitu tekanan dari klien. Contohnya auditor itu punya saham di perusahaan klien karena terlalu lama menangani klien yang sama, bahkan bisa juga mendapatkan tekanan untuk memanipulasi hasil audit. Nah, kalau auditor itu tidak independen, dampaknya cukup serius. Laporan audit jadi tidak dipercaya, bisa merugikan investor, merusak reputasi auditor, bahkan bisa kena sanksi hukum. Nah, untuk mengatasinya, bisa dilakukan rotasi auditor, membatasi hubungan dengan klien, ada review dari pihak independen, dan menerapkan kode etik profesi. Selanjutnya adalah pelanggaran kode etik akuntan publik. Kita akan mengambil contoh dari kasus Nobel Group yang terjadi antara tahun 2022 hingga tahun 2026. Ini adalah salah satu skandal akuntansi terbesar di Asia Tenggara. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Nobel Group ini meliputi manipulasi kontrak, data yang menyesatkan, dan intervensi regulator. Nobel Group ini melakukan misrepresentasi kontrak layanan jangka panjang. Mereka mengakuinya sebagai instrumen keuangan agar bisa mencatat keuntungan semu di laporan laba rugi. Padahal arus kas nyatanya tidak ada. Ini jelas melanggar prinsip integritas dan objektivitas. Kemudian, mereka sengaja menyajikan data finansial yang tidak akurat pada neraca saldo untuk menarik minat investor. Hal ini mengakibatkan investor tertipu oleh nilai perusahaan yang tampak besar namun sebenarnya rapuh. Kemudian akibatnya regulator Singapura melakukan investigasi mendalam dan ditemukan bahwa direktur dan auditor gagal melakukan investigasi transaksi-transaksi yang mencurigakan yang berujung pada denda jutaan dolar. Lalu apa dampak pelanggaran kode etik akuntan publik? Nah, dampak pelanggaran kode etik akuntan publik diantaranya pasti keruntuhan korporasi,
Nah, kita mengambil contoh dari kasus Nobel tadi. Nobel ini kehilangan nilai pasar miliaran dolar dan restrukturisasi total pada tahun 2018. Kemudian pasti akan ada sanksi hukum dan denda. Contohnya adalah denda moneter besar dan tuntutan pidana terhadap direktur atau auditor yang terlibat. Kemudian pelanggaran ini akan menimbulkan krisis kepercayaan atau hilangnya kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas akuntan publik yang menurunkan nilai laporan audit di mata stakeholder. Kemudian pasti ada pencabutan lisensi oleh organisasi-organisasi terkait seperti BCAUB, ICPA, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya terdapat risiko audit dan risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan pada bab 9 dan 10. Jadi, yang pertama terdapat pengertian dari risiko audit itu sendiri. Risiko audit adalah risiko di mana auditor itu memberikan opini yang salah terhadap laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. Nah, risiko ini itu dapat menjadi perhatian utama dalam proses audit karena dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Lalu, dari risiko audit ini terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama ada risiko inherent, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga risiko deteksi. Lalu, pengertian dari risiko inherent sendiri itu berkaitan dengan sifat alami transaksi atau akun yang rentan terhadap kesalahan. Kalau untuk risiko pengendalian berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor itu gagal untuk menemukan kesalahan yang ada atau yang terjadi. Nah, ketiga risiko ini tuh saling berhubung dalam mode audit risk, yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. Maksudnya AR adalah audit risk, terus IR adalah inherent risk, lalu C adalah control risk, dan DR adalah detection risk. Nah, jika risiko inherent dan risiko pengendalian tinggi, maka auditor itu harus menurunkan risiko deteksi dengan cara meningkatkan prosedur audit. Nah, selanjutnya dalam konteks kecurangan ini terdapat 2 jenis utama, yaitu kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Nah, kecurangan ini tuh biasanya dipicu atau timbul oleh 3 faktor yang dikenal sebagai fraud triangle, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor penyebab fraud, tadi sudah disinggung sebelumnya, yaitu dapat disebut dengan fraud triangle. Jadi fraud triangle adalah konsep yang menjelaskan 3 faktor utama penyebab terjadinya kecurangan atau fraud ini dalam organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama kan terdapat tekanan atau pressure. Jadi, tekanan adalah dorongan atau kebutuhan yang membuat seseorang itu merasa harus melakukan kecurangan ini. Nah, tekanan ini tuh biasanya bersifat pribadi atau bahkan dari profesionalnya. Terus jenis-jenis dari tekanan ini terdapat tekanan keuangan, terus dari pekerjaan, dan sosial. Lalu yang kedua ada kesempatan atau peluang atau opportunity. Jadi, kesempatan adalah kondisi yang memungkinkan seseorang itu melakukan fraud tanpa mudah terdeteksi. Jadi hal ini tuh adalah faktor yang paling dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, penyebab munculnya dari peluang ini tuh dapat dari pengendalian organisasi internal yang lemah. Terus pengawasannya juga lemah, bahkan sistem yang dapat mudah dimanipulasi. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization, yaitu proses pembenaran diri pelaku agar merasa tindakannya itu tidak salah. Jadi ini tuh bersifat psikologis. Contohnya kayak saya kan cuma pinjam, nanti saya kembalikan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari rasionalisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungan risiko materialitas dan bukti audit. Nah, jadi dalam hubungan antara risiko materialitas dan bukti audit ini, jika semakin tinggi risiko, maka materialitasnya itu akan semakin rendah dan auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti audit. Nah, hal ini tuh bertujuan agar auditor itu dapat mendeteksi kesalahan secara lebih akurat. Oke, di bab 7 ini saya akan menjelaskan tentang sebuah strategi awal audit jenis fraud dan fraud triangle. Jadi ada strategi awal audit atau langkah awal auditor untuk menentukan pendekatan audit yang tepat. Yang pertama itu ada memahami bisnis dan industri dari klien. Yang kedua menilai resiko audit dan resiko fraud. Yang ketiga menentukan materialitas, dan yang
Keempat, mengidentifikasi area berisiko tinggi. Jadi dasar dalam menentukan prosedur audit selanjutnya. Lalu yang untuk jenis-jenis kecurangan atau fraud, yang pertama ada fraudulent financial reporting atau manipulasi laporan keuangan, misalnya markup aba. Terus ada misappropriation of asset atau penyalahgunaan aset seperti pencurian ke inventaris dan lain-lain. Lalu ada fraud triangle atau segitiga kecurangan, di mana itu faktor utamanya menyebabkan fraud. Ada pressure atau tekanan, ini kebutuhan finansial, target tinggi, dan tekanan kerja. Lalu ada opportunity atau peluang, lemahnya pengendalian internal. Lalu yang terakhir ada rationalization atau rasionalisasi atau pembenaran diri. Misalnya ini cuma sementara dan lain-lain. Jadi auditor yang efektif itu dimulai dari strategi awal yang tepat dengan memahami jenis fraud dan faktor penyebabnya atau fraud angel agar risiko kecurangan bisa diminimalkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment. Penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment adalah proses yang dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Penilaian ini itu tidak hanya dilihat dari laporan keuangan secara keseluruhan, tetapi juga sampai ke level akun dan transaksinya. Yang perlu dipahami, proses ini itu tidak hanya dilakukan di awal audit saja, tetapi berlangsung selama proses audit berjalan. Karena pada kenyataannya, kecurangan itu sering disembunyikan dan bisa muncul di berbagai tahap. Jadi, sebagai seorang auditor itu harus terus waspada. Nah, dalam melakukan penilaian ini, auditor akan melihat resiko pada dua level, yaitu level kelaporan keuangan dan level asersi. Level laporan keuangan itu biasanya berkaitan dengan kondisi umum perusahaan, misalnya tekanan finansial atau manajemen yang tidak jujur. Sedangkan level asersi ini lebih fokus ke akun atau transaksi tertentu yang berpotensi untuk dimanipulasi. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan auditor dalam proses ini. Yang pertama, dengan mengidentifikasi risiko fraud yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, menganggap risiko tersebut sebagai risiko yang signifikan karena fraud ini biasanya berdampak besar. Lalu yang ketiga, auditor akan memahami dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Apakah sudah cukup kuat untuk mencegah kecurangan? Dan yang terakhir, jika diperlukan, seorang auditor akan melakukan prosedur audit tambahan, terutama yang bersifat substantif, untuk memastikan tidak adanya salah saji yang terlewat. Jadi intinya, fraud risk assessment ini jadi dasar penting bagi auditor untuk menentukan fokus audit supaya area yang berisiko tinggi itu bisa diperiksa lebih dalam lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata kelola perusahaan dalam mengurangi risiko kecurangan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance punya peran penting dalam mengurangi risiko kecurangan. Pada dasarnya, tata kelola yang baik itu akan membantu perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan mengurangi fraud melalui sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Kalau dilihat dari konsep dasarnya, corporate governance itu bukan cuma aturan yang formal, tetapi juga mencakup budaya dan cara perusahaan tersebut dijalankan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan bisa menciptakan lingkungan yang tidak mendukung terjadinya kecurangan. Pendekatan yang digunakan itu biasanya ada 3. Yang pertama ada prevention atau pencegahan, yaitu menghindari fraud sebelum terjadi, misalnya dengan sistem kontrol yang baik. Lalu yang kedua ada deterrence, yaitu membuat orang berpikir 2 kali untuk melakukan kecurangan karena adanya pengawasan dan sanksi yang jelas. Dan yang ketiga adalah detection, yaitu kemampuan untuk menemukan fraud jika memang terjadi. Nah, dalam prakteknya ada beberapa elemen penting yang digunakan dalam mengurangi fraud. Yang paling utama adalah budaya kejujuran dan etika yang dimulai dari pimpinan atau tone at the top. Jadi kalau pimpinannya itu memberikan contoh yang baik, biasanya akan diikuti oleh karyawan. Selain itu, manajemen juga punya tanggung jawab yang besar, seperti merancang dan menjalankan program anti-fraud, serta memastikan pengendalian internal itu berjalan dengan baik.
Kemudian adanya peran komite audit yang bertugas mengawasi laporan keuangan dan memastikan tidak ada manipulasi. Dan yang terakhir, adanya sistem whistleblowing juga penting karena memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan secara aman. Baik teman-teman, di slide ini saya akan membahas bagaimana auditor itu merespon resiko kecurangan pada level 1 dan level 2. Pertama, dari respon secara keseluruhan, auditor itu biasanya akan meningkatkan kualitas tim audit. Misalnya dengan menugaskan staf yang lebih berpengalaman atau bahkan spesialis fraud, dan tujuannya supaya resiko itu kecurangan itu bisa dideteksi lebih baik. Nah, selain itu, auditor itu juga akan meningkatkan skeptisisme profesional, artinya auditor tidak langsung percaya begitu saja terhadap informasi dari klien, tapi tetap kritis dan waspada. Dan yang terakhir, auditor itu juga memasukkan unsur ketidakpastian dalam prosedur audit, supaya tidak mudah ditebak oleh pihak yang mungkin ingin melakukan kecurangan. Nah, selanjutnya dari respon tingkat asensi, di sini ada 3 hal yang biasanya diubah. Yang pertama, sifat pengujian auditor akan menggunakan bukti yang lebih kuat dan reliable, contohnya seperti konfirmasi langsung ke pihak ketiga. Nah, yang kedua, waktu pengujian biasanya dilakukan di akhir periode agar hasilnya itu lebih akurat dibanding hanya intern. Nah, yang terakhir itu luas pengujian auditor akan menambah jumlah sampel agar hasil audit itu lebih meyakinkan. Jadi intinya di level ini auditor itu harus fokus memperkuat prosedur audit agar resiko fraud itu bisa ditekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke level 3, yaitu ketika ada kemungkinan manajemen mengabaikan pengendalian internal. Di kondisi ini, auditor itu wajib melakukan prosedur tambahan karena risikonya lebih tinggi. Yang pertama adalah uji entry jurnal. Auditor akan memeriksa jurnal, terutama di akhir periode karena di situ rawan terjadi manipulasi laporan keuangan. Nah, yang kedua, tinjau estimasi akuntansi. Jadi, auditor itu akan mengevaluasi apakah estimasi yang dibuat manajemen itu wajar atau tidak. Biasanya dengan bandingkan dengan data tahun sebelumnya. Nah, dan yang ketiga, menilai rasional bisnis. Artinya, auditor itu akan melihat apakah suatu transaksi yang tidak biasa itu masuk akal secara ekonomi atau justru mencurigakan dan berpotensi rekayasa. Nah, kesimpulannya di level 3 ini, auditor itu lebih fokus pada kemungkinan adanya manipulasi oleh manajemen, jadi prosedur yang dilakukan itu lebih mendalam dan kritis. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor ketika muncul kecurigaan atas fraud. Berdasarkan standar auditing, ketika kita menemukan indikasi atas kecurangan, tanggung jawab kita bergeser dari sekedar pengumpulan bukti menjadi evaluasi mendalam untuk menentukan apakah misstatement tersebut disengaja. Alat kita dalam fase ini adalah inquiry atau wawancara. Kita tidak hanya bertanya secara acak, melainkan juga menggunakan 3 kategori inquiry strategis. Yang pertama, inquiry informasional, yaitu untuk menggali fakta-fakta dasar yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, inquiry penilaian, yaitu untuk melakukan verifikasi silang atas data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Yang terakhir sekaligus paling intens adalah inquiry interrogatif, yaitu kita gunakan jika kita merasa ada suatu fakta kunci yang sengaja disembunyikan oleh subjek. Namun, apakah cukup seperti itu? Seorang auditor hebat tidak hanya mendengar kata-kata saja, melainkan juga membaca psikolog subjek. Kita harus peka terhadap isyarat pelaku. Secara verbal, kita harus waspada jika manajemen mulai sering menggunakan kata-kata pengisi seperti atau jujur saja. Mungkin juga subjek bersikap terlalu toleran terhadap penyimpangan. Kemudian cara nonverbal, kita harus memperhatikan isyarat seperti menghindari kontak mata, berkeringat, atau menutup mulut saat berbicara. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa subjek ini stres atau seringkali menunjukkan ketidakjujuran. Kemudian jika kita merasa bahwa kecurigaan tersebut semakin kuat, kita harus segera bergerak menuju tindakan lanjutan yang lebih teknis. Kita tidak boleh mengandalkan sampel acak saja. Kita harus memperluas prosedur substantif seperti misalnya menggunakan bantuan teknologi audit data analytics atau ADA untuk mencari transaksi duplikat, anomali angka bulat, atau celah dalam urutan dokumen seperti invoice dan cek. Kemudian melakukan konfirmasi spesifik, yaitu modifikasi konfirmasi piutang untuk memverifikasi secara transaksi secara detail. Kemudian kita bisa menggunakan spesialis, melibatkan ahli forensik digital atau spesialis penilaian untuk aset-aset yang bersifat subjektif. Lalu bagaimana dengan pelaporannya? Standar mengharuskan kita untuk segera berkomunikasi. Aturannya adalah laporan temuan tersebut
harus dilaporkan kepada manajemen minimal satu tingkat di atas pihak yang diduga terlibat. Jika pelakunya adalah manajemen senior, kita memiliki kewajiban untuk langsung membawanya ke tingkat komite audit. Dan dalam kasus yang ekstrim, jika integritas manajemen sudah sangat meragukan dan mengancam independensi kita, auditor harus mempertimbangkan pilihan yang berat, yaitu mengundurkan diri dari perikatan audit tersebut. Terakhir adalah masalah dokumentasi. Dalam dunia audit berlaku prinsip if it was not documented, it was not done. Dokumentasi penilaian risiko kecurangan bukan sekedar formalitas, tapi juga perisai legal dan bentuk profesional kita. Standar auditing mewajibkan auditor mendokumentasikan hal berikut dalam kertas kerja. Yang pertama, keputusan signifikan dalam brainstorming tim seperti siapa saja, kapan, dan apa topiknya. Yang kedua, prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko fraud material. Yang ketiga, risiko spesifik yang ditemukan di tingkat laporan keuangan atau asersi beserta respon auditnya. Yang keempat, alasan pendukung jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada risiko pada pengakuan pendapatan. Yang kelima, hasil prosedur untuk mengatasi risiko pengabaian kontrol oleh manajemen. Yang keenam, ada kondisi atau hubungan analitis yang mengindikasikan perlunya prosedur tambahan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah sifat komunikasi formal yang dibuat kepada manajemen dan komite audit terkait dengan fraud. Demikian review materi yang dapat kami sampaikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami materi yang telah dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.